Oke, sebelum kita mulai tutorial pada malam hari ini, marilah kita berdoa untuk kebenaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dan bacaan. Oke, jadi buat tutor kali ini, buat bahasannya berarti tentang ya, soal-soal TO kemarin itu. Nah, jadi langsung aku share screen aja kali ya. Nah, udah kelihatan belum nih? Kelihatan. Sudah. Oke, nah jadi ini sebenarnya kayaknya kita bahasnya urutnya bukan urut soalnya kayaknya. Soalnya ini kayaknya kita urut pembahasannya urut materi gitu. Soalnya kemarin ini apa ya pembahasannya belum disatuin gitu jadi ya kita urutnya urut per materi dulu. Nah, jadi pertama ada soal pilihan. Nah, selesaikan persamaan berikut. Tan pangkat 3x sekant kuadrat x dx diintegralkan dari 0 sampai 1. Nah, kalau ya sebelumnya nih kursorku kelihatan kan ya? Terlihat, Kak. Lihat. Oke. Nah, jadi buat apa ya? Buat yang soal ini kita bakal pakai cara yang teknik pengintegralan itu. Ya, di babak awal semester 2 ini kan. Nah, jadi caranya gimana? Caranya tuh kalau ada bentuk kayak gini tan pangkat 3x sekant kuadrat x ini kita bisa apa ya? Kita bisa ambil sekant kuadrat x dx ini itu sebagai kita bisa bentuk sebagai nanti d tan x ini. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau turunan dari tan x itu kan dia sekant kuadrat x kan ya. Berarti ya sekant kuadrat x dx itu berarti dia sama dengan d tan x. Nah, di sini berarti ya integral awal ini biar kita ubahkan nanti bentuknya jadi integral 0 sampai 1 tan pangkat 3x d tan x. Nah, kalau kayak gini ya udah bisa lah ya kita integralin secara biasa gitu. Jadi kan kayak sesuatu di pangkat 3 d sesuatu. Nah, berarti ya hasil integralnya tuh ya seperempat sesuatu pangkat 4. Nah, udah kan berarti ini seperempat tangan x pangkat 4. Nah, ini kita masukin x-nya dari 0 sampai 1. Berarti di sini berarti seperempat tan pangkat tan pangkat 1 min seperempat tan pangkat 4 0. Nah, tan 0 kan 0, berarti tinggal yang tan 1 aja. Terus yaudah kita itu nanti hasilnya ini. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, lanjut deh ya. Nah, selanjutnya ini tentang ini ada limit x menuju 0 1 plus asin x kosikan x sama dengan pangkat 2. Nah, di sini kita disuruh buat nyari nilai A supaya persamaan itu memenuhi. Nah, caranya gimana? Caranya berarti kita harus selesaiin limitnya ini kan. Nah, tapi ketika kita lihat
ketika kita langsung substitusi aja x sama dengan 0, ini tuh nggak bisa kita, ini limitnya itu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentunya kan sin 0 kan ya 0 ya, berarti tinggal 1. Terus kosekan 0 dia itu tak hingga kan. Dan kosekan itu seper sin. Nah, sin 0 kan 0, 1/0 kan berarti ya tak hingga kan. Berarti ya limit ini tuh sama dengan ya 1/tak hingga. Nah, bentuk ini kan bentuk tak tentu. Nah, berarti kita harus pakai yaitu yang limit untuk bentuk tak tentu. Nah, caranya kita berarti pakai L'Hopital kan. Nah, L'Hopital itu baru berlaku kalau bentuknya itu tak hingga per tak hingga atau 0/0. Makanya kita ubah dulu nih bentuknya. Jadi bentuk tak hingga per tak hingga atau 0/0. Nah, di sini caranya gimana? Caranya tuh kita apa ya, kayak kita kasih ini tuh kayak bentuk ln-nya gitu kan. Ini jadi kita bentuk eksponen ln 1 plus a sin x pangkat kosekan x. Nah, kenapa eksponen ln? Jadi ya kan seperti yang kalian tahu, eksponen ya x, fungsi eksponen ini kan berarti dia sama dengan e pangkat x kan ya. Nah, dan ya seperti yang kalian tahu juga, e pangkat x itu ya kan sebenarnya kayak apa ya, kayak inverse-nya gitu kan ya, inverse dari ln x gitu. Jadi kalau misalnya eksponen ln berarti kan dia kayak e di pangkat sesuatu gitu kan. Jadi kalau eksponen ln sesuatu, ln ya eksponen ln sesuatu berarti kan dia sama aja e ln misal ln sesuatu misal ln a. Nah, berarti dia itu kan sama dengan a gitu kan. Nah, berarti ya misal a-nya ini kita ganti yang ini 1 plus a sin x pangkat kosekan x, ya nanti hasilnya berarti sama kan, nggak berubah nilainya. Nah, kalau kayak gini tuh kita bisa ke eksponennya ini kan awal di dalam limitnya kan. Nah, ini bisa kita keluarin aja. Terus akhirnya dari sini ln 1 plus a sin x di pangkat kosekan x itu ini pangkatnya bisa keluar gitu kan, bisa keluar. Jadi kosekan x ln 1 plus a sin x. Nah, ln 1 plus a sin x kan berarti ln 1 kan 0. Terus kosekan x ini kita ubah bentuknya jadi apa ya? Jadi sin x loh. Jadi kayak kita taruh jadi penyebut, jadinya per sin x kan. Nah, kosekan x kan dia sama seper sin x ya, kita ubah jadi bentuknya jadi seper sin x itu. Sehingga nanti ini bentuknya jadi ini kan 0, ini 0 juga. Berarti dia 0/0. Nah, di sini kita bisa pakai L'Hopital dan nah yaudah, karena kita udah pakai L'Hopital, ya udah kita turunin kan yang atas sama yang bawah. Sehingga nanti ketemu turunannya, hasil turunannya gini. Yang atasnya jadi 1 per a plus sin x, 1 plus a sin x kali a cos x per sin x diturunin jadi kosekan. Jadinya pas kita masukin langsung x-nya 0, ketemu hasilnya a kan, hasil limitnya tuh a. Terus ini kan masih ada eksponennya. Eksponen a kan berarti dia e pangkat a kan. E pangkat a sama dengan e kuadrat, berarti a itu sama dengan 2. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjut lagi? Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini ini untuk soal isian yang tentang integral itu. Kita ada integral dari 3 sampai 4, 4 per x kuadrat min 4 dx. Sini kita bakal nyari hasilnya tuh, ya kita nyari hasil dari integral ini kan. Nah, caranya gimana? Kalau biasanya bentuk kayak gini, itu berarti
kayak ada sebuah apa ya, kayak ada fungsinya kayak per gini kan, ada terus yang di bawah itu pangkat X-nya itu lebih tinggi daripada pangkat di atasnya. Terus ya nggak harus sih, kadang-kadang ada yang ya kalau kayak gini biasanya bentuknya itu berarti kita pakai yang apa ya namanya gitu ya. Ya pokoknya ada gitu kan yang kita ubah itu bentuknya jadi kita pecah gitu. Nah di sini kita misalin 4 per X kuadrat min 4 itu dia sama dengan A per X min 2 plus B per X plus 2. Nah, berarti kita bakal nyari dulu nih A sama B itu berapa nilainya supaya ya persamaan ini memenuhi. Nah, di sini berarti ya kita samain dulu penyebutnya. Jadi kayak gini. Nah, akhirnya nanti ketemu ya 4 per X kuadrat min 4 sama dengan X kali A plus B plus 2A min 2B. Nah, berarti dari persamaan ini kita itu bisa nemu ternyata A itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan min 1. Udah ya, udah kalau udah kayak gitu ya kita masukin aja ke integralnya. Tadi kan 4 per X kuadrat min 4 kita ganti. Jadi yang udah tadi kita temuin yang A per X min 2 plus B per X plus 2, tapi A-nya tadi udah ketemu 1 sama B-nya udah ketemu min 1. Nah, kalau kayak gini udah bisa diintegralin dengan gampang kan? Gitu. Dan hasilnya adalah kayak gini. Ln X min 2 min ln X plus 2. Sehingga ya kita bentuknya jadi bisa kita ubah jadi kayak gini kan. Bisa jadi per gini ln X min 2 per X plus 2. Terus kita masukin X-nya sama dengan 4 sama X sama dengan 3. Dan nanti ketemu hasilnya 0,5. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan dulu? Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, jadi sini di soal esainya, ini kalau nggak salah esai nomor pertama. Jadi di sini ada limit X menuju 0 dari kanan, itu dia limit X pangkat X di pangkat X di pangkat X lagi. Nah, jadi gimana caranya? Caranya ya berarti ini sebenarnya bentuknya ini kayak yang nomor 2 tadi kan, 2 yang pilihan ganda. Dia itu bentuknya bentuk tak tentu, kan dia bentuk 0 pangkat 0 gitu kan. Jadi ya perlu kita perlu kita ubah dulu gitu kan, supaya bisa nanti kita kerjain gitu. Nah, caranya gimana? Caranya di misal nih, misal X pangkat X di pangkat X di pangkat X itu sama dengan A, terus X pangkat X di pangkat X itu B sama X pangkat X itu C. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana dulu, X pangkat X sama dengan C kan. Nah, berarti kalau misalnya kita dua ruas ini kita kasih ln, jadi kan ln X pangkat X sama dengan ln C. Nah, terus kalau kedua ruas juga kita kasih limit X menuju 0 dari kanan, ini kan berarti dia sama dengan limit X menuju 0 dari kanan, X ln X sama dengan limit X menuju dari ln C kan. Nah, kalau dari sini ya limit ini kan berarti hasil ln C doang. Nah, sedangkan buat yang ini dia kita modifikasi nih bentuk X ln X-nya jadi ln X per 1 per X supaya bentuknya itu jadi bentuk tak tentu yang 0 per 0 atau 0 per tahingga per tahingga. Karena kalau kayak gini kan dia hasilnya 0 per tahingga gitu, 0 kali tahingga. Jadi perlu diubah dulu supaya jadi bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Kalau di sini dia kasusnya kita ubah jadi bentuk 0 per 0. Sehingga ya kayak gini kan, akhirnya bisa kita pakai L'Hopital, kita turunin yang pembilang sama penyebutnya, akhirnya ketemu ln C itu sama dengan limit
X menuju 0 dari kanan, min X. Nah, berarti kita masukin X-nya 0, berarti ya 0 kan, berarti ln C sama dengan 0. Gitu. Nah, udah ketemu ln C sama dengan 0. Kita beralih ke yang B, yang ini. Nah, ya sama caranya sih, kita pakai ln gitu kan, supaya pangkat X-nya itu keluar. Nah, ketika X, ini kan X-nya keluar kan, berarti tinggal X kali ln X pangkat X. Nah, ln X pangkat X kan, X pangkat X kan di awal kita misalnya sebagai C kan, berarti dia ya X bisa kita tulis sebagai X ln C sama dengan ln B. Nah, ln C sebelumnya kita udah tahu kalau ln C itu hasilnya 0 kan, berarti ln B juga hasilnya 0. Itu udah ketemu ln B. Nah, tinggal yang terakhir ini, yang A. Caranya sama, kita pakai ln lagi. Nanti ln X pangkat X di pangkat X di pangkat X, pangkat X yang paling luarnya kita keluarin kan, jadinya X kali ln X pangkat X di pangkat X. Nah, ini kan dia sama dengan B. Yang ini sendiri itu dia sama dengan B, jadi X ln B sama dengan ln A. Ln B-nya sendiri 0, berarti ln A-nya 0. Berarti A-nya itu sama dengan E pangkat 0 atau 1. Ya udah, sehingga limitnya bisa dihitung kan. Limit ini dia kan bersama dengan limit A. A-nya sendiri 1. Ya berarti hasilnya 1. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan terkait ini? Oke, kalau nggak ada, kita beralih ke bab selanjutnya. Wih, ramai. Oke. Bentar. Yang ini kita bakal ngebahas tentang deret-deret itu. Nah, jadi ntar gue share screen dulu. Oke, udah kelihatan kan ya? Sudah. Oke, nah jadi di sini kita bakal ngebahas ini yang soal pilihan pertama ini yang tentang integral apa sih? Integral tak wajar ya namanya. Ya itulah. Terus sisanya ini baru tentang deret-deret gitu. Nah, jadi pertama kita lihat yang ini dulu ya, yang soal ini dulu. Nah, jadi cara ngintegralinnya gimana? Nah, caranya tuh kayak gini. Jadi kalau ini kan kita lihat batas-batasnya dari min 2 sampai 0 gitu kan. Dan ketika ini salah, ini seharusnya min 2. Nah, ketika persamaan ini kalian masukin X sama dengan min 2, dia itu hasilnya 0. Nah, padahal fungsi yang ada, fungsi integran ini kan kalau dimasukin ternyata 0 gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kita tuh nggak bisa langsung integralin biasa aja. Itu perlu
apa ya, perlu di modif gitu supaya nggak perlu modif sih, perlu kita ubah pakai kita pakai caranya itu pakai limit gitulah, limit A di mana dia mendekati 2 dari kanan gini kan. Soalnya kan ya kita harus pakai limit soalnya ya emang karena di min 2 itu kan dia nggak ada nilainya gitu kan. Nah, jadi min 2-nya kita misalin sebagai A dulu, terus ya kita pakai limit A mendekati min 2 dari kanan gitu kan. Nah, udah baru kita bisa ngintegralin biasa. Nah, di sini kita jadi pakai substitusi gitu kan. Ini kita ubah bentuknya x kuadrat plus 4 x plus 4 kita ubah jadi x plus 2 dikuadratkan supaya nanti terus nanti kita pakai substitusi itu nanti kita x dx ini bisa jadi dx plus 2 gini kan. Nah, kalau kayak gini udah bisa kita kerjain ya berarti udah gampang lah ya. Terus nanti akhirnya ketemu hasilnya tuh min 2 per x plus 2. Terus kita masukin dari 0 sama A kan. Dan di situ setelah dimasukin, berarti kan dia yang kalau dimasukin 0 kan berarti min 2 per 2. Kalau dimasukin A min 2 per A plus 2 kan. Nah, terus masih ada limitnya. Kalau yang 0 tadi kan ya limit min 2 per 2 kan ya min 2 per 2 kan. Nah, berarti tinggal yang ini doang. Terus kita masukin kan min 2. Nah, ternyata hasilnya itu tak hingga. Berarti ya min suatu dikurangi tak hingga. Jadi soalnya ini min tak hingga ya. Ini min 2 dari kanan. Min 2 dari kanan berarti dia masih positif. Ya, berarti ini masih ini negatif ya. Ini hasilnya tuh jadi hasil yang ini tuh dia min tak hingga. Jadi min tak hingga jadinya positif kan. Jadinya positif tak hingganya. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Terus juga Ya. dia nanya Kak, yang ada yang bagian integral A sampai 0 yang 2D X plus 2 per X plus 2 kuadrat itu saya masih lumayan bingung sih Kak. Kenapa bisa jadi minus 2 per X plus 2 Kak? Oke. Ini sebenarnya pakai substitusi cuma nih kayaknya ada langkah-langkah yang di skip gitu. Jadi kalau kita jabarin integralnya gitu, ini kan 2 dx per x plus 2 gini kan, x plus 2 kuadrat. Nah, ini kita kalau substitusi ya itu kan biasanya kayak dimisalin gitu pakai u sama dengan x plus 2 gitu kan. Nah, yaudah kita pakai cara gitu aja yang gampang. Jadi kan misal u itu sama dengan x plus 2. Nah, berarti du dia sama dengan turunan ini kan berarti 1 kan. Tinggal dx. Udah kita masukin 2 dx-nya kan sama dengan du. Ya udah du terus x plus 2 tadi kan u kan ya u kuadrat. Nah, di sini berarti dia itu ya udah bisa diintegralin kan, gampang. Berarti ini tinggal berarti dia hasilnya sama dengan berapa? Angkat min 2 berarti min 1 min ya min 1 u. Gini ya. Hasilnya. Oh ya, min 2. Ini kan ada 2-nya tadi ya. Min 2 per u. Nah, udah kan ya? Ya, terus U-nya kita balikin lagi jadi X plus 2. Sama kan jadi, sama kan ini sama ini. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada, kita lanjut ya. Ke soal nomor 2. Nah, di sini kita coba cari kekonvergenan dari suatu baris.
Jadi ada baris AN, dia itu sama dengan N di akar pangkat N. Nah, caranya gimana? Caranya itu kan tadi apa ya, bentuknya kan AN sama dengan N akar pangkat N kan. Nah, jadi ya sama aja, kita bisa tulis N di pangkat 1/N gitu. Nah terus nih kalau misal kita misalin dengan dia gitu kan, jadi kan kalau kita kasih ln dia sama dengan ln x pangkat 1/x kayak gitu kan. Nah jadinya dia 1/x-nya bisa dikeluarin gitu, jadi 1/x ln x sama dengan ya, jadi dia sama dengan ln x per x gitu kan. Nah oh ya, nanti pembahasan PDF-nya bakal di-share kok. Nah jadi saya pernah tadi, oh ya, buat nyari apa ya, ke konvergen baris itu, jadi kalau suatu baris itu konvergen, berarti dia itu limit di tahingganya itu ada kayak ada nilainya gitu, nilai ya, ada nilainya gitu kan, bilangan real gitu. Nah di sini ya berarti kita cari limitnya, limit ketika x-nya itu limit x berarti ya, jadi ini kan masalahnya berarti kan seharusnya gini, bentar kan seharusnya gini kan ya, limit x menuju tahinga, tapi karena ini ln y bentuknya, berarti kita ubah gitu kan bentuknya, di mana y-nya sendiri itu wait tunggu saya. Kenapa nol ya? Bentar, coba aku tanya ke yang bahas soal. Halo, Salsa. Ada nggak nih salsanya? Oh, kayaknya nggak ada orang ya. Ya udahlah. Jadi udah, kita pakai cara ini dulu ya. Jadi kalau di sini jadi kita pakai kita limitin gitu, x-nya dia menuju 0. Udah, karena kalau kayak gini kan dia makanya bukan 0, ini seharusnya tahinga kan, bener ya, ini tahinga seharusnya ya, seharusnya sih tahinga gitu. Berarti kan ln tahinga kan dia hasilnya tahinga, dan tahinga x ini kan seharusnya tahinga juga nggak sih, bener nggak? Kalau salah koreksi ya, aku agak lupa. Terus berarti akhirnya perlu kita perlu kita ubah gitu kan, kita turunin gitu, kita pakai L'Hopital, berarti kita turunin yang atas ln x jadi 1/x, x kita turunin jadi 1. Nah x-nya tadi dia menuju tahinga kan, berarti 1/x, 1/tahinga dia kan 0, berarti hasilnya 0. Nah limit ln y x menuju tahinga dia sama dengan 0. Nah berarti limit y berarti kan y ln y sama dengan 0 kan, berarti y-nya pangkat 0, pangkat 0 berarti 1. Nah berarti baris yang tadi ini baris AN ini dia itu konvergen ke 1 gitu ya. Jadi ini yang benar limitnya x menuju tahinga ya. Ini diganti dulu, ini tahinga.
Oke, ada yang pengen ditanya dulu? Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi buat yang isian ini ada deret 5 pangkat n per n faktorial. Kita nyari apakah ini konvergen atau divergen. Nah, dia kan uji apa deret positif gitu kan. Berarti kita pakai uji deret uji untuk deret positif. Nah, biasanya kalau ada pangkat terus ada faktorialnya gini itu berarti itu biasanya cara paling gampangnya itu hal yang pertama harus dilakuin itu adalah pakai uji rasio. Soalnya ya paling gampang gitu. Ketika uji rasio kan limit n menjuta hingga a n plus 1 per an gitu kan. Nah, ini kan kayak gampang gitu, kayak bisa dieliminasi gitu. Jadi gampang kan ngitungnya. Nah, di sini berarti dia 5 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial per 5 pangkat n per n faktorial. Nah, ini kan kayak ini dicoret kan tinggal 5 doang. Terus n plus 1 faktorial sama n plus 1 n plus 1 faktorial sama n faktorialnya tinggal n plus 1 doang kan. Ya udah, akhirnya bentuknya tinggal 5 per n plus 1. Akhirnya n-nya menjuta hingga berarti hasilnya 0 kan limitnya. Nah, jadi kalau di uji rasio kan kalau rho atau ya hasil limitnya itu dia kurang dari 1 kan dia konvergen. Terus kalau ini lebih dari 1 dia divergen. Kalau sama dengan nggak tahu, nggak bisa ditentuin kan. Terus pakai metode lain. Ya udah, ini kan dia memenuhi yang pertama nih kan, dia kurang dari 1, 0 kan. Ya udah, berarti deret ini tuh konvergen. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini ini soal esai. Berarti ini soal esai nomor 2 kayaknya. Nah, jadi kita akan ini soal UTS tahun 2017. Selidiki konvergenan deret berikut. 11 pangkat n per 10 plus 9 pangkat n. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita bakal pakai uji banding limit. Nah, di sini jadi misalkan yang tadi di soal itu yang 11 pangkat n per 10 plus 9 pangkat n itu dia 9 an, berarti bn-nya sendiri terus kita kayak buat sebuah apa ya? Deret pembanding gitu yang udah kita tahu ke konvergenannya itu yaitu bn. Nah, di sini bn itu kita tulis sebagai 11 pangkat n per 9 pangkat n, di mana ya bn ini ya kalau bentuk kayak gini kan dia deret geometri kan, deret geometri yang karena 11 per 9 itu dia lebih dari 1, berarti dia deret geometri yang divergen. Nah, berarti kita pakai uji banding limit, jadi limit an per bn, n menuju tak hingga, berarti kan ya, sama dengan limit n menuju tak hingga 11 pangkat n per 10 plus 9 pangkat n kali 9 pangkat n per 11 pangkat n. Ya, 11 pangkat n kita coret, akhirnya ketemu hasilnya itu 1 kan. Kita hitung-hitung nanti hasilnya bakal limitnya hasilnya 1. Nah, jadi kalau berdasarkan lupa uji banding limiternya. Jadi uji banding limit tuh kalau nggak salah aku lupa.
Uji banding limit dia kalau nilai L-nya dari 0 sampai hingga si limitnya itu antara 0 sampai hingga berarti dia AN sama BN itu kekonvergenannya itu sama. Kalau misalnya L-nya sama dengan 0 berarti L-nya sama dengan 0 dan BN itu konvergen, berarti AN juga konvergen. Nah, di sini dia kan sama dengan 1 ya, berarti dia yang memenuhi syarat yang pertama, berarti AN sama BN itu kekonvergenannya sama. Nah, di sini ternyata BN kan divergen, berarti AN ya divergen juga. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut kali ya ke bahasan soal selanjutnya. Jadi ya mungkin ya Ria mau ngejelasin atau aku aja nih? Halo Ria, lagi FK juga sepertinya. Yaudah, aku jelasin aja. Jadi ntar aku share screen dulu. Nah, kelihatan kan ya? Oke, jadi buat yang bagian ini nih kayak masih sama tentang deret-deret itu. Dan juga ada yang tentang deret Taylor sama Lorin. Nah, jadi di sini di soal pertama, jadi ada dua deret nih, dua deret yang ganti tanda gitu kan. Nah, kita akan cek apakah kedua konvergenan dari kedua deret ini. Nah, kita lihat dari yang pertama. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita kayak ini. Bentar. Aku ganti share screen aja. Aku ganti screen aja kali ya. Jadi buat yang soal pertama tuh ini udah ganti kan ya ke PDF lain gitu. Nah, jadi buat yang pertama itu kita pakai sebuah sifat dari mana ya sifatnya nih. Jadi kalau ada suatu apa ya, jadi uji deret ganti tanda dia itu kalau misalnya apa ya, limit AN menuju N, limit N menuju hingga AN sama dengan 0 berarti deretnya itu konvergen. Terus juga ntar di sini ntar aku buka ininya. Jadi nah ini di sini aja ngeliatnya. Kelihatan nggak nih kayak ada fotonya? Aku udah share.
Nih ya, jadi ini ada syaratnya. Suatu deret ganti tanda, deret ini konvergen jika AN dia lebih dari AN plus 1, terus lebih dari 0. Atau dengan kata lain, AN itu monoton turun. Dan tadi limit ini kan, limit limit AN N juta hingganya itu sama dengan 0. Jadi syaratnya dua tadi, itu ada salah satu caranya kan. Tahu kalau di sini kalau dia monoton turun berarti f aksennya dia kurang dari 0. Nah, kita balik lagi ke soal. Nah, di sini kita lihat, kita coba misalnya nih, sebuah fx yang ya bentuknya mirip-mirip gitu kan sama deret ini, x min 1 per 2x plus 1. Kalau kita turunin fx-nya ini, f aksen x nanti dia sama dengan 2x plus 1 min 2 kali x min 1 per 2x plus 1 kuadrat. Atau kalau kita sederhanain jadinya 3 per 2x plus 1 kuadrat. Nah, ternyata nilai ini tuh dia selalu positif gitu kan, selalu lebih dari 0. Berarti fx itu dia monoton naik. Sepertinya dia kan nggak sesuai sama salah satu syarat tadi kan, salah satu syarat yang ada di sini. Berarti dia nggak konvergen, berarti dia divergen. Itu buat yang deret yang pertama. Sedangkan untuk yang deret kedua, kita cek kan. Nah, ini buat yang kedua kita pakai cara yang itu kita pakai apa? Nah, ini kita cari apa ya? Kita cari jadi ntar aku share ini dulu. Nah, kan ada kayak suatu sifat kalau misalnya misal AN itu adalah sebuah deret ganti tanda. Nah, terus mutlak dari AN ini kalau dia konvergen berarti dia itu seharusnya ya, kalau bila deret AN mutlak AN itu konvergen berarti ya AN sendiri itu konvergen. Berarti ya bisa disebut juga dia itu konvergen mutlak. Gitu kan. Nah, kita coba cari nih apakah apa ya? Kalau misalnya kita deret tadi itu kita mutlakin, itu apakah dia apakah dia apa sih? Apakah dia konvergen? Nah, itu kita cek. Nah, gimana caranya? Ya kita mutlakin kan. Jadi min 1 pangkat n plus 1 ini hilang, tinggal 1 n pangkat 3 plus 1. Nah, di sini kita pakai uji banding biasa. Kita ambil sebuah deret lain yang udah kita ketahuin konvergenannya yaitu 1 n pangkat 3. Nah, di sini dia kan uji deret apa sih namanya? Deret P ya. Deret P terus pangkatnya kan dia lebih dari 1 berarti dia konvergen. Nah, sesuai dengan teoremanya uji banding biasa, kalau misalnya ini AN kurang dari BN, terus BN-nya dia konvergen, berarti AN juga konvergen. Nah, di sini karena dia BN-nya konvergen, 1 N pangkat 3 dia konvergen, berarti 1 N pangkat 3 plus 1 dia juga konvergen. Sehingga, ya tadi kan, karena mutlaknya aja konvergen, berarti pasti yang enggak mutlaknya, yang uji deret, yang deret masih ganti tandanya pasti juga konvergen. Berarti dia konvergennya mutlak. Gitu. Oke. Jadi jawabannya divergen dan konvergen mutlak. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kita lanjut kali ya. Nah, di sini kita ke nomor 2. Nah, kita pengen tahu deret pangkat dari cos yang fungsi hiperbolik. Cos yang fungsi hiperbolik gitu loh. X gitu kan. Nah, caranya gimana? Jadi seperti yang udah kalian pelajari di semester
satu kemarin yang bab terakhir yang fungsi transcendent, cos gimana sih bacanya, cos X itu dia sama dengan setengah kali E pangkat X plus E pangkat min X gitu kan. Nah buat nyari deret pangkatnya itu kita bisa kayak gini. Jadi seperti yang jadi kan ada kayak beberapa fungsi yang bisa kita apa ya, ada kayak yang udah bentuk yang sering muncul itu kan, yang ada beberapa itu aku kasih lihat nih kan ya. Jadi ada beberapa deret Maclaurin yang umum dijumpai. Nah ini kan, ini mungkin bisa kalian hafalin. Ini udah jawabannya berarti. Nah biasanya yang utama ini sih sampai 6 ini. Dari 6 ini itu bisa akhirnya ketemu yang lain-lain juga. Nah di sini kita lihat kan ya, cos X sama dengan ini kan dia ada E pangkat X ini kan, berarti kita bakal make deret Maclaurin yang ini. Jadi E pangkat X itu bisa kita ubah dalam bentuk deret pangkatnya 1 plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya ini kan. Nah ini kan yang ini. Nah ini kan yang baru E pangkat X-nya kan. Nah ini ada yang E pangkat min X. Ya udah, berarti min X-nya kita ubah, berarti X-nya kita ubah jadi min X. Akhirnya bentuknya jadi kayak gini. Dan ketika keduanya ini kan dijumlahkan, berarti kita jumlahin keduanya, akhirnya jadinya kayak gini. 2 plus 2 X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, tapi kan ini belum sama dengan cos X ini kan. Nah, jadinya kita harus bagi dua dulu. Yaudah, berarti hasil ini kita bagi dua, akhirnya ketemu jawabannya gini. Jadi jawabannya adalah yang berarti mana plan? Oh yang D ya, berarti yang D. Jadi coba kita cek yang ini. Oh ternyata benar kan ya, sama gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi di sini ada deret min 1 pangkat n x min 2 pangkat n per 2 pangkat n. Ini kan dia kita pengen nyari himpunan kekonvergenan dan jari-jari kekonvergenan dari deret pangkat ini. Nah, caranya gimana? Kita pakai rasio mutlak. Nah, jadi ini kita mutlakin, berarti kan yang min 1 pangkatnya kan hilang kan, tinggal yang ini doang, sisa ini doang. Kita bandingin nih dari ya untuk yang n plus 1 sama n. Akhirnya nanti sisanya itu tinggal x min 2 dimutlakin. Ingat ya masih ada mutlaknya gitu. Jadi karena kan kita nggak tahu ya x-nya berapa gitu. Jadi ya berarti harus tetap kita masukin x-nya. Harus tetap ada mutlaknya per 2. Nah, terus ya limit x min 2 mutlak x min 2 per 2 kan dia ya sama dengan x mutlak x min 2 per 2 itu juga kan. Soalnya nggak ada pengaruh n-nya, ya berarti ya sama dengan x min 2 per 2 itu sendiri. Nah, uji rasio mutlak itu ya seperti yang kita ketahuin, dia tuh bakal konvergen kalau kurang dari 1 kan hasilnya. Berarti ya mutlak x min 2 per 2 itu harus kurang dari 1. Atau ya bisa kita tulis sebagai 0 atau x itu dia di antara 0 sampai 4. Nah, tapi ini kan yang pertama kita nyari himpunan kekonvergenan dulu kan. Nah, kita nggak bisa langsung jawabannya itu ini. Soalnya kita nggak tahu apakah 0 sama 4-nya itu ikut apa enggak. Nah, itu makanya kita cek dulu. Nah, ceknya gimana? Kan diperiksa kekonvergen di ujung-ujung selang. Jadi kita masukin aja x-nya sama dengan 0 ke deretnya itu. Ternyata hasilnya
Ini kan berarti dia tinggal 1 pangkat N doang. 1 pangkat N doang kan. Ya, berarti tinggal kalau N-nya tak hingga berarti kan dia ya tak hingga kan. Berarti dia divergen. Sedangkan soalnya kan kalau kita limitin gitu kan 1 pangkat N ke limit N yang menuju tak hingga nanti ya 1 pangkat tak hingga gitu kan, berarti tak hingga. Terus untuk yang X sama dengan 4 sama kita sorry bukan tak hingga ya, berarti tak nggak bisa nggak sih, ya udah berarti itu. Terus yang ini juga kita cari limit N menuju tak hingga juga dan hasilnya nggak ada gitu kan, ya udah makanya deret dari apa ya di X sama dengan 4 itu tidak divergen. Berarti ya jawabannya ya tetap sama, yaitu dari 0 sampai 4, tapi 0 sama 4 itu nggak dimasukin ke himpunannya. Dengan jari-jarinya ya jari-jari berarti apa ya kayak jarak yang ujung kiri sama ujung kanan terus kita bagi 2 gitu kan. Nah, berarti ini jaraknya 4 kan dari 0 sampai 4. Terus jari-jari berarti ya 4 bagi 2 berarti 2. Berarti jari-jarinya itu sama dengan 2. Di himpunannya 0. Jadi himpunan konvergennya itu untuk X yang antara 0 sampai 4 dan jari-jari konvergennya itu 2. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut kali ya. Ke esai. Nah, jadi di sini ada 2 soal. Yang pertama 2 soal. Jadi yang pertama ada kita pengen nyari fungsi fx. Jadi kalau sebelumnya kita nyari ada fungsi terus kita nyari deretnya, ini kita ada deretnya terus kita pengen nyari fungsinya itu apa. Terus selanjutnya kita bakal nyari kita bakal ngitung sebuah deret yang menggunakan bagian A ini, yang rumus A ini kan. Nah, jadi buat nyari fx-nya, ini kan kalau misal kita jabarin dia jadinya min 1 plus 2x min 3x kuadrat plus 4x pangkat 3 min dan seterusnya gitu kan. Nah, gimana caranya supaya bisa dapat kayak gini? Caranya itu kita tadi sama kayak yang sebelumnya, kita cek nih dari yang bentuk-bentuk deret McLaurin yang umum, mana nih yang bisa kita dari 1 sampai 6 ini ya, kita lihat mana yang mungkin bisa bentuknya bisa berubah jadi kayak gini. Nah, kita lihat yang paling gampang kan yang ini kan, yang pertama, yang 1 per 1 min X. Udah kita pakai dari fungsi ini kita otak-atik supaya nanti bisa jadi supaya deretnya yang awalnya kayak gini bisa berubah jadi kayak gini. Nah, caranya gimana? Ini kan berarti 1 per 1 min X dia itu sama 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Kita turunin kedua ruasnya, ini jadi 1 per 1 min X kuadrat, terus yang ini jadi 1 plus 2X plus 3X plus 4 plus 3X kuadrat plus 4X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini udah hampir mirip kan, cuma bedanya di sini ada min tandanya ganti-ganti gitu, di sini masih positif semua. Nah, berarti ada yang perlu diubah. Apa yang perlu diubah? Ini X-nya kita ubah jadi min X gitu. Kita ubah jadi min X supaya nanti yang di deretnya juga nanti ada minusnya. Berarti kan nanti yang pangkat X-nya ganjil dia bakal jadi negatif, jadi negatif gitu kan. Nah, akhirnya nanti ketemu jadi kayak gini bentuk deretnya. Nah, ini kan udah sama kan? Oh, belum sih. Ini satunya positif terus kayak kebalik, ini masih kebalik gitu kan. Ini negatif, yang satunya positif, ini malah negatif. Ini negatif malah positif. Berarti perlu dikasih negatif kan di kedua ruas. Jadinya kalau min 1 per 1 plus X kuadrat, dia akhirnya bentuknya udah sama kayak ini. Nah, berarti diperoleh fx-nya itu sama dengan yang ini, yaitu min 1 plus X dikuadratkan. Gitu. Nah, udah kan, kita udah ketemu
fungsi dari deret yang pertama. Nah, kalau udah ketemu, kita udah tahu fungsinya, kita bisa nyari jumlah deretnya. Jumlah deret dari yang di soal B. Jadi kayak kita hitungnya pakai fungsi gitu. Ini kan fungsinya ya main gampang gitu kan. Nah, di sini kita otak-atik bentuk deretnya supaya bentuknya itu mirip kayak gini. Yaitu N pangkat N kali min 1 pangkat N kali X pangkat N min 1. Nah, kalau kita lihat di yang soal B ini, dia kan udah ada N, udah sama, ada min 1 pangkat N, udah sama. Tinggal yang X pangkat N min 1 sama ini kan yang min, sama yang sepertiga pangkat N ini. Nah, kita ubah dulu berarti, kita ubah supaya, ini kan awalnya sepertiga pangkat N, berarti harus kita ubah supaya jadi sepertiga pangkat N min 1. Berarti kita keluarin 1 sepertiganya, gini. Nah, udah kayak gini, nah dia ini bentuknya, yang ini tuh udah bentuknya mirip sama yang di soal A. Terus sepertiganya kita keluarin aja dari deretnya ini. Nah, udah kan. Nah, ini deret ini tuh udah sama kayak udah identik sama yang di bagian A. Berarti yang membedakan cuma ini kan sepertiga, di sini sepertiga, tapi di atasnya kan X, yang di A itu X. Nah, berarti di soal ini deret ini itu adalah deret yang A tapi X-nya itu sepertiga. Ya udah, berarti nilai deret ini bisa kita hitung dengan memasukkan X sama dengan sepertiga di persamaan awalnya nih, persamaan persamaan yang ditemukan di A ini kan. Ya udah kita masukin, akhirnya ketemu hasilnya min 3/16 gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ke yang bagian terakhirnya. Jadi nah, udah kelihatan kan ya? Nah, jadi di sini kita akan ngebak yang bagian babak 10 11 itu yang fungsi parametrik sama vektor-vektor gitu. Nah, jadi di sini ada soal pilihan ganda nomor 7. Jadi diberikan U itu vektor ini kan 123 sama V itu 101. Kita mau nyari hasil kali di sini berarti hasil kali cross ya, berarti cross produknya. Tapi kita cuma diminta besarnya doang. Nah, berarti kita hitung dulu U cross V-nya itu berapa. Ya, caranya kita pakai yang ini kan, yang untuk kayak matriks ini. Berarti dia itu buat yang I-nya berarti kan 2 kali 1 terus dikurangi 0 kali 3. Berarti kan dia sama 2 doang kan, 2I. Terus buat yang J itu yang J itu kan dia berarti 1 kali 1 dikurangi 1 kali 3 kan. 1 kurangi 3 kan min 2. Nah, tapi kan di rumus awalnya sebenarnya kan dia di min gitu kan, min hasil kalinya itu kan. Nah, berarti min 2 berarti kan dia hasilnya positif 2. Terus kalau yang K berarti dia 1 kali 0 dikurangi 1 kali 2, hasilnya min 2, berarti min 2K.
Udah. Karena tadi kita cuma nyari besarnya doang, berarti ya kita nyari besar dari vektor ini kan. Hasilnya apa? Dan ketemu hasilnya itu berarti kan 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Berarti 4 plus 4 plus 4 berarti akar 12. Jadi jawabannya ada akar 12. Gitu. Ya, gampang lah yang ini. Kan sama kayak di SMA gitu. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelumnya? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya ke nomor 8. Nah, di nomor 8 itu kalau nggak salah ini kita suruh nyari proyeksi W min V, vektor W min V ke vektor U itu kan. Nah, jadi kan kalau mau nyari proyeksi itu, ini misal ada vektor U, terus ini ada vektor V, ya kalau di sini ya misal vektor V aja ya. Nah, proyeksi V ke U, berarti dia kan, ini kan misal ada sudut theta. Jadi dia V cos theta kan. Nah, dan juga seperti yang kalian tahu, cos theta itu kalau dari yang dot product kan dia U dot V, dia kan sama dengan besar dari U dikali besar dari V, terus dikali cos theta kan. Nah, dari sini ini bisa kita ubah supaya nanti bentuknya U sama V doang cos theta-nya. Berarti nanti proyeksinya itu dia sama dengan V. Ya, ini seharusnya ada kurang, yaitu ini kurang kan proyeksinya misal mau dalam misal harus kan berarti proyeksinya tetap dalam vektor gitu kan, berarti perlu ini kan masih besarnya, dan besarnya itu berarti apa kita ini punya per U itu per vektor satuan punya. Nah, ini kita ubah gitu kan, jadinya kayak gini. Nah, di sini kan dia W min V, terus berarti kan cos theta-nya itu berarti W min V dot U kan, W min V dot U per W min V. Ini seharusnya ini yang ini besarnya gitu kan. Nah, kan W min V dot U per, ini kan seharusnya W min V dot U, W min V besar W min V dikali U kan, dikali besar U. Tapi kan ini kan W min V-nya itu kecoret, jadinya cuma tinggal yang U doang. Terus ada juga dari karena apa ya? Karena tadi kan ini kan ada vektor satuan U, dan vektor satuan U itu dia sama dengan ya vektor U per besarnya itu kan. Dan ya berarti ya berarti kan tadi udah masih ada sisa U apa sih namanya, U norm ya, norm U kali norm U, berarti dikuadratin kan. Nah, berarti di sini ya udah tinggal kita masukin aja. W min V itu dia hasilnya berapa? W min V dia hasilnya 0,7 min 6. Terus kita dotkan dengan U, hasilnya 0 plus 14 min 18, berarti hasilnya min 4 kan, min 4. Terus norm U kuadratnya dia berarti U-nya kan 1, 2, 3, kita cari normnya, hasilnya berapa berarti? 1 plus 4 plus 9, 14 kan, 14 akar 14. Terus karena dikuadratin berarti akarnya hilang, tinggal 14.
Nah, akhirnya ketemu ternyata proyeksi vektor dari W min V ke vektor O itu hasilnya min 4/14 vektor O gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, jadi di sini yang isian masih soalnya aku lupa. Bentar. Soalnya tuh kalau nggak salah, bentar aku buka dulu. Wait. Bentar ya. Tadi isian nomor 4. Nah, aku share screen yang ini aja. Oke, share screen. Iya benar ini. Nah, jadi tadi isian singkat nomor 4 ya. Nah, jadi ada persamaan bidang yang melalui vektor 0, 2, min 1 dengan vektor normal 3, min 2, min 1 dapat dinyatakan dalam bentuk AX, BY, CZ sama dengan D. Berapakah nilai dari A plus B min C plus D? Nah, kalau kayak gini tuh kita tuh pakai cara yang ini. Ntar aku share screen layar aja kali ya. Nah, ini bukan yang bagian mana ya? Bukan ya? Parameter kan, ntar kita buka. Ya, jadi kalau berdasarkan teorinya kita kan berarti nyari persamaan bidang kan, persamaan bidang di ruang. Nih. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah titik P, ini kan, terus ada vektor normalnya nih kan. Dan di soalnya kan dari ketahuin ada vektor normal ini 3 min 2 min 1, terus yang melalui sebuah apa ya, sebuah vektor. Jadi di sini ada, kalau di sini berarti di gambar ini ada vektor PQ kan. Jadi ada vektor PQ, ada vektor PQ yang ada di bidang ini, terus ada vektor normal n ini. Kita itu bisa tahu persamaan bidangnya itu apa. Jadi karena PQ dan n ini dia tegak lurus, berarti dia itu hasil dotnya itu 0. Gitu kan. Nah, berarti ya A X min X0 plus BY min Y0 plus C Z min Z0 sama 0. Nah, di sini kita bakal nah, jadi ini kan kita pakai yang rumus ini, kalau kita pecah gitu jadinya
bentar, aku tulis di sini biar nggak bingung. Ini kan x min x0. Ini x0 terus b ini plus b y min y0 sama c min c c sama c plus c kali z min z0 kan sama dengan 0. Nah kalau misalnya yang z-nya kita x y z-nya kita sendiriin sama apa yang x0 y0 z-nya kita sendiriin, berarti kan nanti ketemu ax ini kan ax plus by plus cz kan, by plus cz dia sama dengan ya sisanya ini sama dengan ax0 terus plus by0 sama plus cy0 plus z cz0. Nah x0 y0 z0 itu dia yang ini, yang kalau di soal ini kan dia melalui 0 2 min 1 ini kan. Nah berarti ya 0 2 min 1 itu x0 y0 z0 nya. Terus ABC dia itu ini kan kalau tadi di teorinya ABC dia kan vektor normal ya. Ya berarti A-nya itu ya ABC-nya udah ketemu, kita bakal nyari X, Y, Z-nya. Jadi sebenarnya X, Y, Z itu di sini ya gitu kan. Jadi AX min BY plus CZ sama dengan X0 plus BY0 plus CZ0. Nah ketika ini kan bentuknya kayak gini. Nah, yang di ruas kanan kan udah ada angkanya semua. Berarti N1 kan 3 kali X0 ya 0 kan. Terus 2 dikali min 2, min 4, terus min 1 kali min 1, 1. Akhirnya ketemu min 3. Berarti min 3, terus yang di ruas kanan sama kan, A, B, C-nya udah ada nilainya juga. Soalnya udah diketahui juga vektor normalnya. Berarti 3X min 2Y min Z. Nah, di sini kan udah kelihatan kan, ini bentuknya sama kayak yang bentuk AX plus BY plus CZ plus D. Berarti A-nya itu 3, B-nya min 2, C-nya min 1. Dan D-nya itu min 3. Akhirnya bisa ketemu kan nilai dari A plus B sama ini bisa ketemu dari nilai dari A plus B min C plus D. Ya kita tinggal masukin aja kan, dan ketemu hasilnya adalah 5. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Bisa. Gimana? Saya agak kurang jelas di D-nya. Oh, di D-nya. Ya tadi kan. Kalau mana? Dari sini Ya. paham nggak yang ini paham nggak yang bisa bentuk kayak gini? Oh, di kuadratin itu kayaknya. Enggak sih, nggak dikuadratin. Jadi ini kan sebenarnya bentuknya kan kayak gini awalnya. AX, bentuk persamaan bedanya kayak gini. A kali X min 0 plus B kali Y min 0 plus C kali Z min Z 0. Nah, X, Y, Z dia kan variabel gitu kan. Dia kan persamaan pasti ada variabel gitu. Ya ini yang nanti bakal kita masukin gitu kan. Nah, X0, Y0, Z0 itu kan dia udah ada nilainya. Yaudah kita pisahin X, Y, Z yang masih variabel dan X, Y, Z yang udah ada nilainya kan, yaitu X0, Y0, Z0-nya. Ya pindah ke ruas kanan. Akhirnya nanti ketemunya nih yang AX plus BY plus CZ sama dengan AX0 plus BY0 plus CZ0. Ya di sini, kalau di sini dia nggak pakai ya ABC-nya, berarti ya N1, N2, N3 itu kan. Nah, yang di sini kan bisa dihitung semua udahan, soalnya N1, N2, N3-nya kan udah ada nilainya. Dan ketemu hasilnya min 3 ini. Ya
Terus yang ruas kanan N1, N2, N3-nya juga udah tahu, ketemu hasilnya kayak gini kan. Nah, ini kan dia bentuknya udah mirip kan sama yang bentuk yang diminta di soal. Diminta di soal dia bentuknya kayak gini. Ada suatu suku yang X, ada X-nya doang, ada suku yang ada Y-nya doang, ada suku yang ada Z-nya. Terus sama dengan suatu angka, suatu konstanta D. Nah, di sini konstanta D berarti kan dia min 3. Dan berarti A-nya 3, B-nya min 2, C-nya min 1. Gitu. Paham, Kak, paham. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke soal terakhir. Soal terakhir ya. Ini kan udah. Esai ini udah, ini yang ini udah. Ini juga udah, tinggal yang ini, esai nomor 4. Jadi ini tentang fungsi vektor gitu. Ya, dan ini kayaknya soalnya kayak soal-soal yang ditemuin di di fisika gitu nggak sih? Nah, jadi ini ada sebuah bola baseball dilempar ke udara dengan kecepatan awal 7 mil per jam. Dengan elevasinya tuh 1 derajat di atas garis horizontal yang sejajar sumbu X pada ketinggian awal 8 feet. Posisi awalnya itu di R0 8K. Perputaran bola mengakibatkan ini berarti percepatan sebesar 2 feet per second kuadrat searah dengan sumbu Y. Nah, di mana posisi bola, terus pertanyaan ini, di mana posisi bola saat komponen X-nya 60,5 feet. Terus ini kita ada sebuah konstanta G atau percepatan gravitasi yaitu 32 kaki per second kuadrat. Nah, dari soal ini yang kita ketahuin, ini berarti kan ya kita pakai rumus-rumus fisika gitu kan. Untuk komponen X-nya berarti jarak tempuhnya kan berarti V0 cos theta T. Terus untuk yang komponen Y-nya Y0 plus V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, terus juga diketahui, jadi ya ini mungkin kalau kalian bingung kayak gimana, jadi ini aku gambar dulu ya. Ini kan salah. Ini misal ada kan berarti sumbunya itu. Jadi misal yang ke atas itu Z, terus yang ke depan berarti ya, ke depan itu yang X, ini yang Y ya berarti. Nah, berarti itu ini ada bolanya dia dilempar ke sana gini kan, dia membentuk sudut nih 1 derajat. Nah, ketika dilempar dia tuh kayak ada, jadi ini lemparnya ke arah sumbu X ya berarti ya, mungkin gambarnya kurang jelas. Jadi udah kan dilempar ke arah sumbu X, dia ada percepatan ke arah sumbu Y, berarti ke arah sana dia ada percepatan, sama juga ada percepatan ke bawah juga kan ke arah sumbu Z negatif karena ada gravitasi. Udah berarti dari dari deskripsi soal ini berarti kita tahu percepatannya itu ada yang ke arah sumbu Y, berarti yang 2 ini 2 kaki per second kuadratnya sama min 32, ini ya min 32. Gravitasinya soalnya ke bawah kan, Z negatif. Nah, terus pertama kita bakal nyari apa dulu nih? Kita dari persamaan percepatan ini kita nyari rumus V-nya dulu gitu.
Jadi supaya kita tahu rumus apa sih lokasinya, kita cari dari percepatan ini yang udah kita ketahui. Di kita kan percepatan itu dia turunan dari kecepatan. Kita berarti diintegralin supaya bisa dapat V-nya. Jadi ini kita integralin dan dapatnya integralnya terhadap dt berarti ketemunya 2t c min 32t k plus c, jangan lupa. Nah, ini kan ada, karena ini kan ada plus c-nya kan, kita cari c-nya dulu. C-nya itu berapa? Kita pakai yang di V0. Nah, berapakah V0-nya? Ada di soal nggak sih? Nggak ada. Ya, berarti kita masukin aja kan berarti. V0-nya dia ada nggak sih V0 di sini? Oh, ada ya, nih 75. Ada kan? Nah, kita ada V0 dia buat yang ke arah sumbu X-nya tadi kan dia 1 derajat gitu kan. Berarti V0 cos theta I plus V0 sin theta K. Ya kan? Jadi berarti dia itu kecepatan awalnya cuma ada yang ke arah I sama ke arah sumbu X, ke arah I sama ke arah K. Nah, tapi yang ke arah Y nggak ada, gitu kan. Sehingga ketemu tuh V0-nya nih 110 cos 1 derajat I plus 110 sin 1 derajat K. Ini V0-nya. Terus ya udah kita buat dari VT-nya ini kita masukin T-nya itu 0 dan ketemu ya ketika T-nya 0 berarti kan dia V0 kan. Dia V0 itu V0 kan ini berarti ini tuh sama dengan PT ketika T-nya dimasukin 0. Ini kan 0 0 berarti tinggal C doang. Ya berarti C-nya itu adalah ya 110 cos 1 plus 110 sin 1 itu. Nah, akhirnya ketemu kan rumus VT lengkapnya ini. Udah kita ketemu VT, kita integrarin lagi kan VT-nya ini supaya bisa dapat rumus R atau rumus posisinya. Ya udah kita integrarin aja, ketemu ini hasilnya kan, hasil integralnya. Udah, ya ada C-nya juga kan, soalnya integralnya integral tertentu gini. Kita cari C-nya juga dengan melihat posisi awalnya. Jadi posisi awalnya di sini diketahui dia posisi awalnya adalah 8K. Berarti ya dia cuma ada, berarti dia posisi awalnya tuh X-nya 0, Y-nya 0, tapi ada ketinggian 8 di sumbu Z-nya gitu kan. Berarti kayak ada ketinggian gitu. Ya udah sama kayak yang kita nyari V0 di sini kan, kita rumus R yang ada di sini kita masukin T-nya 0 dan ketemu, berarti kan tinggal C sama dengan 8K. Berarti ya C-nya itu ya 8K itu sendiri. Nah, udah deh ketemu ini rumus R-nya. Rumus posisinya. Terus di soal kan kita diminta buat nyari nyari posisinya kan, ya kan ya? Ada apa sih? Ya posisi, nyari posisi di ketika X-nya itu 60,5. Ya udah kita cari pas 60,5 kita cari komponen X-nya ini tuh dia bakal 60,5 ketika T-nya berapa. Nah, di sini ketemu T-nya ketika ini. Ya, kalian hitung lah ya pakai kalkulator. Nanti ketemu nilainya berapa T-nya, ya udah tinggal kalian masukin ke persamaan ini, persamaan yang udah kalian temuin. Dan akhirnya ketemu berapa posisinya. Begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin
Udah semua sih yang dari soal TO. Nah, mungkin kalau ada yang punya soal lain mungkin yang pengen ditanyain, Sabi ditanyain aja. Ada yang mau ditanyain? Mungkin soal-soal apa gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Atau udahin aja nih? Mungkin kalau udah bisa kita akhirin kali ya. Atau ada yang mau nih? Atau kita akhirin? Oke, kalau nggak ada, kita akhirin aja kali ya. Mungkin kalian udah mau belajar mandiri sendiri gitu. Nah, jadi nanti pembahasan TO-nya ya insya Allah bakal di di upload di di OA Akademik Asrama. Terus nanti ya bakal diumumin juga sih kayak yang nilai tertinggi TO-nya. Terus ya terus mungkin yang mungkin ada yang beberapa dari kalian ada yang nanya-nanya di grup dan mungkin belum kejawab. Ya mungkin setelah ini ya insya Allah sebelum sebelum UTS sudah dijawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang di grup. Oke, mungkin udah live aja. Doa dulu dong. Oke, mungkin sebelum kita tutup uh, kita tutup putar pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dibuktikan. Oke, makasih semuanya yang udah join. Ya, semangat terus menghadapi UTS kalkulus besok Sabtu nih. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Mungkin kalau ada yang masih bingung bisa tanya-tanya di grup kalkulus ya. Masih banyak Kak, izin live. Yuk.